Bidadari chapter 151. Surga masih berpihak padaku. Syukurlah, Bi belum bangun. Ada lega dalam hati Reiko melihat Brigita masih terlelap ketika dia masuk ke dalam kamarnya. Padahal tadi dia cukup ketar-ketir karena agak lama di kamar Aida. Biarkan saja dululah, aku siap-siap dulu. Tapi Reiko tak mau membangunkannya dan memilih untuk menyiapkan dirinya sendiri. Dan ini sebetulnya baru pertama kali dilakukan oleh Reiko. Biasanya kalau ada Brigita, mereka selalu mandi bersama. Kamu baru bangun, Bi? Dan itulah sapaan yang didengar oleh Brigita saat dirinya membuka mata dan kepalanya pun mengangguk pelan menatap ke seseorang yang baru keluar dari wardrobe. Kamu udah ganti baju? Tumben, serunya sambil mengambil gelas air di atas nakas. Maaf ya, aku mandi duluan, Bi. Tadi waktu aku masuk, kamu belum bangun, jadi aku inisiatif untuk siap-siap duluan. Reiko bicara sambil berjalan menuju ke sisi tempat tidur dan menggenggam tangan Brigita. Aku capek banget, keluh Brigita lagi, yang memang terlihat kelelahan. Mungkin butuh spa? Brigita mengangguk cepat. Tapi tidak sekarang. Aku udah telat. Udah lewat dari jam 7 ini. Ya, mereka berdua akan bekerja. Jadi pagi hari seperti ini dirinya juga harus segera mungkin berangkat ke kantor. Apalagi kemarin Brigita sudah absen selama berada di Bali. Kamu makan dulu aja. Kalau kamu udah mandi, siap-siap, nanti gimana make up kamu? Betul sebenarnya yang dikatakan oleh Reiko. Brigita memang tidak mau merusak make upnya dan dia selalu sarapan sebelum mandi. Kamu bikin apa, sayang? Selepas bicara tadi, Reiko memang mengambil meja lipat yang di atasnya sudah ada sarapan untuk mereka berdua. Potato salad. Hanya jawaban itu saja yang diberikan oleh Reiko dan Brigita juga sudah mengambil alat makannya. Aku udah. Cuma 3 suap. Wanita itu mengangguk dan dia menunjuk ke arah jam. Aku sudah telat. Tapi kamu yakin? Sedikit banget makan kamu. Gampang lah. Kalau soal makan yang penting aku gak telat dulu. Soalnya hari ini tuh aku bakalan rapat. Udah gitu aku bakal lihat proyek dan habis itu aku ketemu klien. Malam aku berangkat lagi ke bandara karena besok pagi aku harus udah ada di Batam. Sambil turun dari tempat tidurnya dan berjalan menuju wardrobe, Brigita menjelaskan rencananya itu. Dan Reiko yang mengerti, dia pun mengangguk sambil mengangkat lagi bagi makanannya ke lantai. Bahkan dia lupa untuk mengomentari masakanku. Ada senyum di bibir Reiko ketika dia berbisik begini di hatinya. Tapi memang dia sibuk dan itu wajar. Selalu saja ada exception untuk Brigita dan maaf untuknya. Pria itu tak lagi banyak bicara, dia membawa baki makanan itu ke lantai dasar. Tentu saja Reiko langsung membersihkannya karena dia tidak suka dengan cucian piring yang ditinggalkan. Loh, kamu nyuci piring sendiri? Tak sangka Brigita selesai lebih cepat. Dan bahkan dia sudah turun dari kamar Reiko, tentu saja bisa menemukan Reiko yang baru selesai beberes di dapur. Iya nih, kalau aku panggil dia ke sini, yang ada kamu lihat kami berdua nanti kamu cemburu. Jadi aku urus aja sendiri. Lagian kerjaanku lebih bersih kok. Puji Reiko pada dirinya sendiri membuat Brigita memicingkan matanya. Kamu benar. Ya memang, dia tidak suka kalau Reiko dekat-dekat dengan wanita yang masih menyandang status istrinya itu. Meski Brigita tidak terlalu ingat wajah Aida dan menganggap dirinya lebih cantik, tapi dia tetap tidak suka. Aku mau berangkat sekarang, kamu kok masih belum pakai jas? Komen Brigita yang melihat kekasihnya baru memakai kemeja dengan tangan yang digulung karena baru selesai beberes dapur. Nantilah aku ambil. Ayo aku antar dulu ke bawah.
ucap Reiko yang sudah menghampiri Brigita. Kamu nanti balik lagi? Tanya Brigita lagi karena memang biasanya mereka selalu turun barengan dan Reiko tidak bolak-balik. Dia adalah orang yang cukup efisien. Masih ada laporan yang belum aku selesaikan untuk urusan modal itu. Aku harus menyiapkan konsep untuk di Mesir dan nanti habis mengantarmu, aku ada Zoom meeting dulu dengan Roy untuk mengurus proyek Aurora Corporation. Dan aku juga akan berkenalan dengan Bayu wakilku untuk pengecekan di proyek tersebut. Lalu aku akan meeting dengan tim yang sudah dibentuk oleh papaku untuk persiapan ke Mesir dan Timur Tengah. Hanya itu yang keluar dari bibir Brigita sambil dia manggut-manggut. Aku tidak peduli seberapa sibuk dirimu, yang penting modal itu harus kamu dapatkan sebelum tender itu turun. Tapi inti di dalam hatinya dia bicara begini meski bibirnya tidak mengatakan apapun dan kini sedang tersenyum pada Reiko. Ya sudah, ayo antar aku dulu. Keduanya pun keluar dari apartemen dan langsung menuju ke lift, satu-satunya jalan keluar dari lantai atas itu. Tak buang waktu, mereka langsung ke basement dan Reiko yang tahu kalau Brigita buru-buru, dia juga tidak terlalu banyak bicara, membiarkan Brigita segera mungkin ke mobilnya. Maafkan aku ya Bi, aku gak bisa menemanimu ke Batam. Setelah kecupan perpisahan yang didapatkannya dari Brigita, itulah yang terucap dari Reiko. Gak masalah, aku berangkat dulu ya. Wanita itu pun langsung masuk mobil dan kendaraan itu berderu meninggalkan parkiran di saat Reiko mundur untuk memberikan jalan kendaraannya keluar. Maaf Bi, aku memang pria yang buruk dan tak seharusnya aku membohongi wanita terbaikku seperti sekarang. Entah apa maksud kata Reiko ini, tapi dia memang benar-benar tidak bermaksud untuk menutupi sesuatu dari Brigita. Saat ini pun, dia sudah ingin berbalik arah menuju apartemennya. Saat itu, suara klakson mobil dari arah belakang terdengar membuat Reiko menyingkir. Tapi sepertinya mobil itu tidak bermaksud untuk keluar dari wilayah basement. Justru dia baru datang dan kini orang yang ada di dalamnya membuka jendela tepat di samping pengemudi. Pak Reiko, selamat pagi. Hei, Dokter Alif. Kaget Reiko, tapi dirinya juga berdebar melihat kedatangan pria itu. Masih baik dia tidak melihat aku bersama Brigita. Dia baru datang kan? Bisik di hati Reiko yang sedikit lega melihat keadaan ini. Dia akhirnya menunggu sampai kedua orang itu turun. Selamat pagi Dokter Sylvie. Karena wanita itu turun lebih dulu, Reiko menyapa sambil mengulurkan tangannya berjabat tangan. Anda sedang menunggu siapa di sini? Oh, mengantar mamaku. Tadi dia baru saja keluar. Pasti habis menjenguk menantunya ya. Untung saja refleks Reiko masih agak bagus. Tidak terlihat dirinya berbohong dan semuanya terlihat begitu natural ketika dia bicara. Selamat pagi Pak Reiko. Dan Sylvie juga tidak melanjutkan obrolan itu karena suaminya sudah keluar lalu menyapa Reiko. Pagi dokter. Pria itu pun memeluk Alif. Ayo ke atas. Dan tak mau buang waktu karena Reiko juga tahu keduanya adalah orang sibuk. Makanya sambil mengobrol ringan, mereka berjalan menuju pintu yang menghubungkan dengan lift. Bagaimana kondisinya? Apa ada demam? Sylvie membuka suara saat mereka sudah ada di dalam lift. Dan pembicaraan ini tentu saja tidak lagi berhubungan dengan ramah tamah. Lebih baik, aku rasa dia recovery dengan baik dan tidak ada demam. Aku tidak mengizinkannya untuk turun untuk sementara waktu. Semoga ini bisa membantu pemulihannya lebih cepat. Ada sedikit wajah tertekan dari Reiko sebelum dia melanjutkan. Ada beberapa perubahan rencana di Adiwijaya Group. Dan aku harus berangkat ke Mesir. Mungkin sekitar 5-6 hari lagi dan dia tidak ada yang menjaga. Sylvie pun manggut-manggut.
Apa dia tidak terlalu dekat dengan keluargamu? Jawaban dari Reiko tentu saja anggukan kepalanya saat mereka berjalan keluar dari lift. Aida tak mau merepotkan keluargaku, dan dia sangat pemalu sekali, jadi aku sudah membujuknya, dia tetap tidak mau. Kalau begitu, kita lihat dulu saja kondisinya. Semoga saja cepat membaik dan jahitan kakinya cepat kering. Dan di saat Reiko membuka pintu, ucapan Alif ini lumayan menenangkan untuknya. Tunggu sebentar, aku lihat dulu. Siapkan dulu dirinya di kamar. Dari ucapan Reiko, tentu saja mereka paham karena seseorang yang ada di dalam kamar belum tentu siap untuk menerima tamu, bukan? Mungkin butuh ganti baju, cuci muka, atau ritual lainnya. Bapak udah balik. Mas, biasakan memanggilku seperti itu karena dokter sudah datang. Mas Roy. Candaan yang diberikan oleh Aida membuat ekor mata Reiko melirik padanya sebentar. Namun tidak berkomentar, hanya saja telunjuknya yang mengarah pada sesuatu. Aku yakin kekasihnya sudah pergi kan? Makanya dia bisa panggil dokter. Seru hati Aida sambil merasa miris. Apalah aku ini, seperti istri rasa selingkuhan. Bisik Aida bercanda pada dirinya sendiri saat telinganya mendengar. Aku menyuruhmu menghabiskan cemilannya, tapi belum habis. Saya kenyang, Pak. Saya istirahat dulu aja. Nanti saya habiskan lagi. Pasti habis kok. Lagian itu tinggal 1/4 saja. Mas. Iya, Mas Royko. Apa-apalah Aida ini. Reiko sedang serius. Dia pun masih saja bercanda dengan mengencangkan suaranya saat mengatakan Mas Roy. Tapi untukku, di belakang dia memilih memelankan seperti berbisik, namun masih bisa didengar oleh Reiko. Pakai kerudungmu. Sebentar lagi dokternya akan masuk. Reiko bicara sudah sambil membuka lemari pakaiannya dan datang mendekat dengan satu kerudung berwarna sama dengan pakaian Aida. Sebentar, aku panggil mereka. Melihat sudah tidak ada lagi yang perlu disiapkan di sana, Reiko pun bergegas keluar. Tak ingin membuat kedua dokter itu pun menunggu lama. Selamat pagi Aida. Selamat pagi Dokter Silvi. Selamat pagi Dokter Alif. Melihat keduanya dan mendengar sapaan itu membuat Aida tentu saja menyapa balik. Kayaknya pagi ini lebih segeran ya. Coba kita lihat ya, gimana luka-lukanya. Setelah sedikit basa-basi, kedua dokter itu pun langsung membuka perban dan melihat kondisi Aida. Bagaimana dokter? Apa aku sudah bisa lepas perban di tangan? Silvi lebih dulu membuka perbannya daripada Alif. Makanya Aida yang memperhatikannya mengecek luka-luka di tangannya pun langsung ingin tahu. Ini sudah tidak perlu lagi pakai perban sih. Hanya ada beberapa luka saja ini yang masih agak besar. Tapi ini sudah kering. Paling hanya perlu dipakai salepnya supaya nggak ada bekas luka di telapak tangannya. Baik Dokter Silvi. Ada lega dalam hati Aida dan itu terpancar di wajahnya. Meskipun kelegaan itu tidak untuk seseorang. Seharusnya aku senang mendengar ini. Ada pria yang berdiri dan berbisik macam itu ketika dia melihat senyum di bibir Aida. Tapi entah apa maksudnya dia bicara macam tadi. Dia tidak melanjutkan di dalam pikirannya juga. Lalu bagaimana dengan kakiku? Kini mata pria itu pun teralihkan pada Alif yang baru membuka perban di kakinya saat Aida mengeluarkan pertanyaan barusan. Lukanya sih sudah mulai mengering ya. Tapi untuk yang besar ini jahitannya aku rasa masih harus meminta bed rest. Alif menatap Aida. Kalau tidak terlalu banyak jalan mungkin akan kering sekitar 3-5 hari lagi. Saat itu mungkin sudah bisa jalan. Tapi utamakan juga nutrisinya ya, supaya lebih cepat untuk proses penyembuhannya. Dan entah kenapa saat ini ada senyum samar di wajah seseorang yang masih berdiri dan mendengarnya sambil hatinya berbisik. Seharusnya aku tidak suka kan dengan kabar ini?